namanya dikado. Malamnya ibu boleh tarawihan? Enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Mangkoma ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, kutibalahu qiyamul lail, dia dicatat di sisi Allah bagaikan ibadah semalam suntuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Sehingga dengan sehat kita bisa datang ke Masjid Al-Kautsar, bagian nama dari surganya Allah, Telaga. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Karena banyak yang kemarin saudara-saudara kita yang sudah berangkat tidak kembali lagi, sudah meninggal dia. Dan kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, ini yang penting, istiqomah. Karena oleh sehat, umurnya panjang, tapi tidak istiqomah datang ke masjid, tidak istiqomah sholat, tidak istiqomah sholat berjamaah. Nah, kita masih, alhamdulillah. Ini luar biasa itu, karena istiqomah itu balasannya surga. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Nah, itu dia. Kemudian dia istiqomah. Maka balasannya tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Nah, itu dia, surga. Jadi bersyukurlah kita selalu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah jam 9 kurang. Kajian kita sudah 2 tadi, 2 dengan ini. Ustaz itu 1, ini yang kedua. Lain dalam warna, Bu? Enggak pulang soalnya. Pulang. Tarawehan soalnya. Itu udah banyak ilmu yang beliau sampaikan tadi itu. Hadis, ilmu luar biasa itu. Baik, yang sama kami hormati, yang kuangku niniak mama nan gadang basa betuah, alim ulama cadik pandai, kaum ibu bunduh kanduang, para pemuda, paripaga dalam nagari, para pemudi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan anak-anak kita yang mewakili peserta pesantren Ramadan. Ini tidak mungkin semuanya itu. Rasanya tidak mungkin. Awak berapa orang gini sadonya? Pesantren berapa orang? Ledo 50 ah. Bara lebih Saratui. Mana panitia? Ada 90. Ya. Nah, setidaknya kan perwakilan lah. Alhamdulillah. Tapi ada juga di luar masih banyak. Ya, tuh sana. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu karena kita mau sholat, insyaallah 15 menit ini lebih kurang. Kami bagi 2 saja dengan Ustaz. 1, antum dengan teman-teman istiqomah.
Ya, itu yang perlu. Karena masjid musola adalah sebagai labor bagi anak-anak dan generasi Islam. Dia yang akan melanjutkan. Tidak mungkin kita lagi itu. Mungkin 50, 60, 70 tahun yang akan datang, dia yang akan melanjutkan. Kita tidak ada apa-apanya lagi. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu kalau ada anak-anak dari pondok pesantren yang datang ke masjid kita untuk belajar tausiah, ngadakan kegiatan-kegiatan kajian keagamaan, terima. Kalau tidak bisa diterima, jo telapak tangan, jo nyiru diterima. Tapi Bu seperti itu Bu. Itu kader bagi kita, generasi kita itu. Makanya kita doakan seluruh pondok pesantren semoga istiqomah dalam mendidik generasi bangsa, generasi agama. Maka oleh sebab itu, karena tadi pembahasannya masalah puasa, sekarang kita perhalus manusia yang merugi di bulan Ramadan. Satu, orang yang tidak berpuasa. Lah datang bulan puasa, ndak ya puasanya doh. Di hari lain jarang puasa. Kini lah masuk bulan Ramadan, ndak juga dia puasa. Atau manusia yang paling merugi itu dunia akhirat. Kenapa? Karena puasa itu tadi sudah banyak disampaikannya, mendapat ghufirallahu, ampunan Allah. Kan itu hadisnya itu. Orang yang beriman nanti naik kepada takwa. Kalla alakum tattaqun. Nah, sekarang dia tidak puasa tanpa uzur larangan syariat. Hati-hati. Siapa yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur larangan syariat, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Sia yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur larangan syariat. Uzur larangan syariat. Contoh, dia umurnya sudah 100 tahun kurang 1 jam atau 1 hari. Kalau tubuh tu beliau sakit, harus konsumsi ubi taruh. Tidak mungkin puasa itu. Kata dokter, Bu, ibu harus minum ubi 3 kali sehari. Kalau ndak, tinggal secik jadi ibu mati, kata dokter. Dokter kau kadang kan lebih dari Tuhan begitu kau. Atau takwi gaya kau. Awak ingin duit je baru. Walaupun umur lah 100 kurang. Atau boleh ndak puasa itu. Nanti di fidyah. Atau ada juga safar, musafir dalam perjalanan, atau ibu-ibu yang melahirkan, khawatir terhadap janin, terhadap anak. Nah, tapi saya lihatlah dulu malayanku sekali setahun atau enggak. Nah, kalau enggak sekali setahun bisa diqadha. Tapi kalau setiap tahun malayan, ada beko agak 10 anak. Kan 10 tahun enggak puasa tuh. Serius Bu, ada itu teman kita. Alhamdulillah Buya, telah lahir anak kami yang ke-9 kan. Woi 9 nan ke-10 bila Buya, sabar sedih. Kalau memang seperti itu tiap tahun melahirkan, kan tidak mungkin untuk puasa. Itu boleh fidyah. Fidyatum ta'amu miskin. Ingat ta'am, memberi makan si miskin. Bila dibayar langsung. Ndak harus tunggu besok dah. Oh habis rayo lo dibayar. Jangan. Yo kalau duit menjelang rayo besok kau ndak membawa utang mati. Karena puasa tu wajib kan? Kutiba alaikumus syiyam. Makanya bayar langsung. Atau larangan syariat namanya tu. Boleh tinggal puasa. Atau ibu-ibu dalam sebulan tu biasanya ada menstruasi dalam ilmu fikih. Ya Bu ya? Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah mens. Ya, benar itu Bu, benar. Tidak pakai rahah itu dong. Kan ada menstruasi, kecuali mensret. Kalau mensret kalau talok lanjut. Tapi kalau ada halangan syariat, dia tidak puasa
tanpa ada halangan syariat tu lam yaqdihi siyamudari wa insamahu, ndak bisa dibayar bisu di bulan-bulan yang lain walau dia puasa sepanjang masa, ndak bisa dibayar itu. Lain sampai 2024 nya puasa, ndak bisa diganti itu. Makanya hati-hati, sampailah ke anak-anak awak, ke cucu-cucu awak, jangan sampai ndak puasa tanpa ada halangan syariat. Jadi satu, manusia yang paling merugi di hadapan Allah dunia akhirat yang sengaja meninggalkan ibadah puasa itu sendiri. Lah, mau ini lah ya. Ya kan ibu-ibu jauh, ambo dah Kenya, ambo dari Bali. Belimbian. Yang kedua, manusia yang merugi adalah yang tidak melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nyo puasa lai sembahyang dak. Ada itu manusianya. Asamo jo babaju lai basarawa indah. Bentuk ado. Ica lihat seseorang. Kan aneh itu. Nyo puasa dari pagi sampai sore, talok di nyo manahan. Salat tu bare wana kapalo sujui. Pulai ke rumah saji kau. Makanya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Salat juga seperti itu. Ke masjid ini panggilan iman. Salat berjamaah panggilan iman. Kalau iman yang dake di rumah saji, Bapak Ibu, imannya yang dake, Bu. Hello, lai terang Bu. Lai. Ibu dalam cerita di belakang nampak dah. Kalau iman yang dake di rumah saji, modea saja jauh rumahnya pastinya tiba. Karena imannya yang dekat. Tapi kalau iman tu yang jauh dari masjid Al-Kautsar ko, lai balanci-lancian rumah rumah saji ko. Balanci-lancian tahu? Apa tu? Berdekatan ya. Balanci-lancian rumah rumah saji itu, yang keindah-indah tu. Batu iman tu yang jauh. Makanya iman tu mahal. Hati-hati. Jadi mari didik, bawa, alhamdulillah anak-anak kita ramai, bawa ke masjid dia. Jangan sampai anak diusia dari rumah saja. Karena ada itu, tadang ada wak mau si anak dari rumah saja bagai, hoi, ribut saya pulang. Untuk takui anak wak, hanya bakumis lu seketik, manggari-gari kumis gaya itu. Puntang panti yang anak ko dilari. Habis itu panggil wirid remaja. Oh ya anak wirid remaja datanglah hari jam 10 aja. Baraka wirid ustaz lah tiba. Nyetingkai saya dari jauh dari warnet. Mati salah kami bau sia senyo. Nyoba lian kawak beliau. Ndak ada sejarahnya Rasulullah ngusir anak dari masjid. Saya lihat dalam kitab, ndak ada. Bahkan Nabi sedang sujud, naik ke pundak beliau, main skokak ke Hasan wal Husain, lagi dibantiang dan Nabi tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Jadi alhamdulillah aja dia. Kenapa? Manangihnyo, bagaluihnyo, maribuihnyo salah bahasa po tukah barasa. Itu kalau di Minang namanya itu. Ndak diusia doh. Nak awak ke masjid ya. Oi, danga pengajian. Oi, danga pengajian. Jangan ribui. Salat yo ya yo mah. Maribuihnyo atau bacaritonyo. Tegur. Tadi kan layak kecean. Bisuaknya maribui lenda. Nyo kadang lain ditegur yo. Lagi kecean maribui yo, ke maribui pailan siko. Tu bau sia namanya tu mah. Jangan diusir. Enggak boleh. Ingat Bapak Ibu, balarihnyo, manangihnyo, balari di masjid ko 50, 60, 70 tahun yang akan datang, ana manangi tu nan kamaramain masjid Al-Kautsar ko. Awak ini umur lah 60, lah 65, tambah 70 tahun lagi. Berapa? Ndak untuk orang lah tu dah. Ndak ada lagi dia. Makanya penting anak jangan sampai diusia dari masjid. Ingat Bapak Ibu, kalau ndak dibawa anak ke rumah masjid, diusir dia dari masjid, dia akan cari tempat yang nyaman. Ndak dibawa ke rumah saji, maka akan ada yang bawa dia ke tempat narkoba, ke tempat-tempat maksiat,
ke tempat permainan-permainan hal-hal yang merusak. Itu anak-anak jalanan itu. Bahkan bisa dia bawa ke gereja nantinya. Kenapa? Dia alergi dengan masjid. Setiap masjidnya kan berang tarui saya. Makanya hati-hati. Anak itu harus dididik dan dibina. Kaum balu dia dibujuk. Kaum balu pengurus itu diagianya sport. Diagianya hadiah. Yang hadir, yang rajin, yang bagus sholat berjamaahnya, nih hadiahnya. Itu lebih bagus itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang sengaja meninggalkan sholat adalah manusia yang merugi hidup dunia dan akhirat. Kama bana hidup awak kau Bapak Ibu, siang malam dimencari untuk hidup. Apakah selesai hidup di dunia kau? Tidak. Setelah kita meninggal, kita wafat, tak satu pun yang kita bawa kecuali amal soleh. Makanya penting bagi kita, anak-anak kita, jangan sampai mereka itu tidak mau datang ke rumah ibadah. Baik Bapak Ibu hadirin, kemudian yang terakhir, bahwa manusia yang merugi di hadapan Allah adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih, tidak baca Al-Quran, dan tidak berbuat amal-amal lainnya. Sholat tarawih itu perlu Bapak Ibu. Ibu-ibu ada tinggal puasa di halangan tadi, nanti di bulan lain kan dibayar ya, namanya dikado. Malamnya ibu boleh tarawihan, enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Mangkoma ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yang syarifah sampai selesai, kutibalahu qiyamul lail, dia dicatat di sisi Allah bagaikan ibadah semalam suntuk. Letalo ibu semalam sholat sunnah, mulai dari sholat isya sampai subuh, cobalah sholat sunnah manggaretek lutui ibu ego. Jarang manusia yang berbuat seperti itu. Ini sholat di belakang imam tarawih. Kok tak banyak mana alasan, dek sibuk lah, di karajo lah, di lembur, ini segala macamnya. Makanya perlu bagi kita introspeksi diri kita, karena hidup kita adalah untuk mencari kehidupan yang hakikat di akhirat kelak. Baik, demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang alui, girono picik dek kurang kuning, atau masakan talambi mata. Maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita sudah saling maaf memaafkan. Terima kasih kepada Bapak pengurus, terutama kepada Guru Ambo Ustadz Adrianto Malin Marajo Uwam yang telah berkenan mengundang kita ke sini. Jazakumullah khairul jaza. Dan Bapak Ibu jamaah yang berada di sini. Jadi kok indak dijanjang ngamo naik, indak ditangguh ambo turun, mungkin terdorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Ndak do gadiang nan tarata, ndak do tupai nan tagawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi